Ada dua hal yang seolah-olah bertentangan, padahal sebenarnya seiring sejalan. Kedua-duanya harus ada dalam mendidik anak, sehingga kehadirannya tidak dapat dipertentangkan satu sama lain. Dua-duanya. Satu hilang, runyamlah pendidikan. Yang satu itu menguatkan jiwa, sedangkan yang satu menguatkan pegangan anak kepada nilai-nilai, kepada keyakinan, kepada sikap yang jelas. Dua hal itu adalah kelembutan dan ketegasan. Keduanya itu perlu kita miliki dalam mendidik anak. Karena itu kita tidak perlu mempertentangkan. Dan kadang-kala orang tua bertanya, Ustaz, sebaiknya saya ini lembut apa tegas? Ya, saat kita tegas pun perlu lembut. Dan kalau kita lembut, kita perlu tegas. Lembut tanpa ilmu adalah kelemahan. Tegas tanpa ilmu adalah kekasaran. Nah, karena itu mari kita perbincangkan lebih lanjut mengenai dua hal ini, sehingga kita dapat merasakan betul bahwa, dan kita bisa memahami betul bahwa tidak bisa salah satunya saja, lembut saja atau tegas saja. Memenangkan kelembutan saja, apalagi jika karena alasan lebih sesuai dengan teori pandangan parenting mutakhir misalnya, akan dapat menggelincirkan pada sikap meremehkan sunnah berkait dengan ketegasan. Salah-salah bukan hanya meremehkan sunnah, lebih dari itu bersikap nyinyir, mencibir, atau bahkan merendahkan tuntunan agama ini, tuntunan dinul haq ini, tuntunan dinul Islam ini, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Di titik itulah orang tua bahkan bisa terjatuh pada istihza, pada merendahkan, pada meremehkan, pada menghinakan agama ini. Menjadi orang tua adalah perjalanan untuk mengasah keduanya sekaligus. Dan kadangkala kita perlu melakukan keduanya secara bersamaan. Ya lembut, ya tegas hadir pada saat yang sama. Ini memerlukan usaha, memerlukan kesungguhan, memerlukan kesengajaan untuk melatih diri dengan disertai ilmu. Tanpa mengilmui, maksud hati berlemah lembut kepada anak, tetapi akibatnya justru tidak mendidik. Seolah-olah bersikap lembut, padahal yang tersisa hanyalah kelemahan. Bukan lemah lembut, lemah iya, lembut tidak. Hal yang sama juga berlaku untuk ketegasan. Betapa sering orang ingin menunjukkan sikap tegas kepada anaknya, tetapi tanpa takaran yang tepat, terlebih jika tidak disertai dengan ilmu. Kalau tidak disertai dengan ilmu, yang kita maksudkan sebagai ketegasan justru bisa menjelma, justru bisa berubah sebagai sikap keras lagi kasar. Kita sudah sempat memperbincangkan bahwa keras itu bukan lawan dari lembut, tetapi kalau keras itu bersanding menjadi satu dengan kasar, maka ini sungguh-sungguh sangat buruk. Sungguh sangat berbeda antara keras, apalagi kasar, dengan tegas. Banyak orang yang keras dan kasar, tetapi tidak ada ketegasan pada dirinya. Nah, disinilah kita perlu membedakan bahwa ternyata lembut dan tegas itu bisa hadir pada saat yang sama sekaligus. Ada orang tua yang kasar, mereka mudah marah, tetapi keputusannya dengan cepat berubah. Apakah perubahannya itu karena hatinya yang sedang lemah, ataukah perubahannya itu karena dia sudah dikuasai oleh amarahnya. Ya, jadi karena dia sudah berputus asa dengan sikapnya itu, lalu dia berubah bukan untuk kemaslahatan, melainkan karena hilangnya ketegasan. Sikapnya beralih karena keadaan atau merasa terdesak. Saat anak minta es krim misalnya, dengan kasar orang tua menolak. Tetapi ketika anak merengek, semakin kasar orang tua menolak permintaan anaknya. Nah, begitu ada tamu datang, buru-buru permintaan anak segera dikabulkan. Meskipun dengan cara yang tetap kasar. Artinya, di sini kita dapat mengambil pelajaran, ternyata ada orang yang bisa kasar, keras, dan tidak tegas.
Dia menyodorkan sana. Dia menyodorkan uang, padahal tadinya menyampaikan kalau menyampaikan kepada anak kalau dia tidak punya uang. Kalau itu terjadi berarti keburukannya ganda, keburukannya bertumpuk-tumpuk. Ya sikap kasarnya, sikap tidak tegasnya, bohong pula. Dia mencederai anaknya, dia melukai kepercayaan anaknya. Ini merupakan contoh sederhana bagaimana keras dan kasar itu sama sekali sangat berbeda dengan tegas. Pada kasus yang saya ilustrasikan tadi, saya gambarkan orang tua bahkan bukan sekedar kasar. Orang tua juga menunjukkan kebohongan yang besar kepada anak, padahal sebagai orang tua kita ini dituntut untuk senantiasa berbicara dengan jujur. Ketegasan mengajarkan kepada anak mengenai pentingnya bersikap konsisten terhadap aturan, keyakinan dan agama ini, dinul haq ini, dinul Islam ini. Komitmen itu tidak bernilai tanpa konsistensi. Anak tidak dapat belajar memiliki komitmen. Sekali lagi, anak tidak dapat belajar memiliki komitmen ketika melihat bagaimana perkataan itu mudah dicederai, bahkan oleh yang bersangkutan sendiri, yakni ayahnya atau ibundanya. Sebaliknya, anak sulit untuk belajar konsisten manakala yang tampak seolah ketegasan itu identik dengan keras dan kasar. Padahal, kalau anak melihat orang tua sebagai sosok yang konsisten, sosok yang tegas, maka anak itu akan berusaha hormat, akan cenderung untuk hormat, respek kepada kedua orang tuanya. Artinya menegakkan sikap tegas dengan disertai kelembutan itu, bahkan ketika menghukum anak, bukan menjadikan anak benci, melainkan respek, melainkan hormat. Sebaliknya, hilangnya ketegasan itu menjadikan anak sulit untuk menjadi pribadi yang konsisten, sulit untuk memiliki komitmen kepada idealisme, kepada agama, kepada nilai-nilai yang diyakini, dan sulit pula untuk bersikap hormat atau respek kepada orang tuanya. Karena itu ada kalanya diperlukan sejauh takarannya pas. Orang tua memiliki ilmu yang memadai untuk menakar maslahat, menakar madaratnya, pun waktu serta cakupan masalah yang perlu disikapi. Apa artinya? Artinya orang tua harus mengilmui sikap tersebut sehingga dia tidak rancu, sehingga dia itu tidak bingung mana yang kasar, mana yang tegas. Dia perlu mengilmui agar anak itu tidak lari darinya, tidak membuat anak itu membenci orang tua, apalagi sampai membenci pada nilai-nilai yang diajarkan, apalagi jika nilai-nilai yang diajarkan itu justru bersumber dari dinul Islam yang hak ini. Cara mendidik inilah yang kita dapati pada saat kita belajar sejarah mengenai Asaduddin Syirkuh, paman dari Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi. Menghadapi keponakannya yang cengeng pada saat itu, Asaduddin mendidiknya dengan keras, beriring tulusnya kasih sayang, seraya menunjukkan besarnya tanggung jawab yang kelak harus dipikul oleh Yusuf. Sikap keras itu menghilang seiring terbentuknya kepribadian Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi yang kian kokoh. Kelak kita mengenal Yusuf sebagai pembebas Baitul Maqdis, sebagai pembebas Masjidil Aqsa yang sangat dihormati, teguh pendirian, kuat tekadnya, dan ia mendapatkan sebutan Salahuddin al-Ayyubi.